Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pagi, ataupun malam, dimanapun teman-teman berada. Senang sekali hari ini saya Alvan Graha, mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, bisa berbagi kembali, bisa sharing lagi dengan teman-teman. Nah, kali ini Alvan bakalan membahas tentang dampak psikologis bagi para pecandu narkoba. Nah, mau tahu apa kelanjutannya? Kita simak video yang berikut ini. Oke, teman-teman, berbicara tentang pecandu narkoba, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pecandu narkoba. Kenapa demikian? Karena di sekitar kita, ataupun teman-teman kita, atau bahkan keluarga kita, itu pasti kita pernah menemukan yang namanya pecandu narkoba ini, gitu kan? Baik itu orang dewasa, baik itu remaja seusia kita, teman sebaya, atau bahkan anak yang di bawah umur. Nah, tentu teman-teman sudah tahu apa saja yang menjadi latar belakang ataupun background seseorang itu menggunakan narkoba. Dan biasanya para pecandu narkoba ini awalnya melakukan eksperimental yang memang menggabungkan beberapa obat ataupun beberapa kandungan zat kimia yang sebenarnya itu tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan, tetapi karena rasa ingin tahu, karena faktor ekonomi, karena dampak dari pergaulan sosial, itu menyebabkan banyak sekali masyarakat ataupun para pecandu narkoba ini melakukan hal tersebut. Nah, mau tahu apa saja beberapa kondisi psikologis yang terjadi ketika seseorang tersebut menjadi seorang pecandu narkoba? Oke, ada 3 diantaranya. Oke, yang pertama ini ada yang namanya ketidakstabilan emosi. Nah, ketika seorang itu mengalami yang namanya kecanduan narkoba, maka dia memiliki ketidakstabilan emosi, baik itu perasaan senang, bahagia, maupun perasaan sedih, semuanya tidak bisa dikontrol. Alhasil, mereka tidak bisa menyelesaikan diri, mereka tidak bisa mengekspresikan bagaimana seharusnya perasaan itu mereka rasakan. Kemudian juga menimbulkan banyak sekali permasalahan-permasalahan lain yang sebenarnya itu akan berdampak pada lingkungan sekitarnya, sehingga mereka tidak memiliki yang namanya mekanisme pertahanan diri, mereka tidak punya yang namanya bentuk self control ataupun self management gitu, sehingga mereka akan mengalami keterhambatan dalam aktivitas mereka. Oke, kedua, ada yang namanya penurunan motivasi. Nah, ketika seseorang telah mengalami kecanduan kepada suatu zat kimia secara berlebihan, maka seseorang tersebut akan memiliki kecenderungan untuk penurunan motivasi. Penurunan motivasi untuk belajar, untuk hidup, untuk bergaul dengan lingkungan sosial, ataupun berbaur dengan keluarga, sehingga mereka tidak memiliki semangat hidup, tidak memiliki gairah, tidak memiliki motivasi untuk meraih mimpi dan cita-citanya, sehingga semua apa yang dilakukan itu tidak memiliki meaningful, tidak memiliki value yang dalam, sehingga ya pada akhirnya mereka akan terjebak pada suatu lubang hitam yang akan sulit untuk keluar dan akan sulit untuk sembuh, dan juga dalam kurun waktu yang lama dia harus bisa mengembalikan motivasi itu. Dan yang ketiga atau yang terakhir, adanya halusinasi ataupun delusi. Nah, teman-teman sekalian, ketika seorang pecandu narkoba itu mengalami kecanduan pada tingkat tinggi, itu akan kemungkinan juga mengalami yang namanya halusinasi, kemudian delusi, sehingga segala macam aktivitas dia terganggu, dia mengalami yang namanya membayangkan sesuatu yang di luar dari nalar manusia, kemudian dia beranggapan bahwa dirinya itu sebagai apa gitu kan, ataupun menganggap bahwa lingkungannya itu tidak suportif, kemudian menganggap bahwa orang-orang di sekitarnya itu adalah orang-orang jahat dan lain sebagainya, sehingga perlu adanya upaya serius, terapi, kemudian upaya preventif, kuratif, sehingga orang tersebut atau si pecandu narkoba tersebut bisa selesai ataupun bisa keluar dari jeratan pecandu narkoba itu. Oke, itulah ketiga dampak psikologis yang terjadi ketika seseorang mengalami kecanduan narkoba. So, buat teman-teman sekalian, jangan sampai teman-teman terjerat pada lubang hitam kecanduan narkoba,
sehingga teman-teman akan menghambat perkembangan diri teman-teman, akan berdampak pada ketidakstabilan emosi, kemudian juga berdampak pada kehidupan diri dan lingkungan teman-teman. So, jaga dirinya dan juga ingat, say no to drugs. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.